Kali ini saya akan membawakan materi yaitu handling guest complaint. Jadi apa itu handling guest complaint? Itu adalah menangani keluhan tamu. Nah, sebelumnya mari kita biasakan menjalankan hidup sehat dengan selalu mencuci tangan dan menjalankan protokol kesehatan dengan selalu memakai masker. Nah, apa tujuan kita dalam mempelajari handling guest complaint hari ini? Yang pertama, tujuannya adalah agar peserta latih memiliki kemampuan di dalam mengatasi keluhan tamu. Yang kedua, agar peserta latih memahami jenis keluhan tamu yang sering terjadi. Yang ketiga adalah peserta latih memiliki keberanian di dalam mengatasi keluhan tamu di tempat kerja nantinya. Nah, prinsip dasarnya apa di dalam mengatasi keluhan tamu? Jadi kita perlu tahu prinsip dasarnya. Yang pertama, selalu menunjukkan itikat baik kepada tamu yang sedang komplain. Biasanya kalau kamu sedang komplain, jangan langsung menilai tamu itu tidak bagus. Ya, jadi ingat prinsip dasarnya. Yang kedua, selalulah tersenyum dan ramah, jadi sebagai rasa empati terhadap keluhan tamu. Karena bagaimanapun, tamu itu adalah seorang raja yang membelanjakan uangnya di restoran ataupun di hotel kita. Nah, yang keempat, itu memastikan kepada tamu dengan menanyakan kepada tamu apakah tindakan atau action yang karyawan ambil sudah bisa memberikan rasa yang senang kepada tamu. Ini disebut dengan notify the guest. Nah, yang kelima, itu menginformasikan ke atasan Anda bila keluhan itu belum bisa Anda atasi sendiri. Jadi kalau ada namanya tamu demanding guest, tamu sangat susah diajak berkompromi. Nah, kemudian apa sih sebenarnya prosedur di dalam handling guest itu? Jadi prosedurnya ada kurang lebih 8 prosedur ya. Yang pertama itu adalah setiap keluhan tamu yang diterima selalu ditangani dengan segera dan jika mampu untuk menyelesaikannya, lakukan. Tetapi tetap diinformasikan ke penyelia atau manajer. Di dalam bahasa Inggrisnya, any complaint received should be handled immediately, and if you are able to handle it by yourself, do it. Inform the supervisor or manager too. Nah, yang kedua, prosedurnya adalah do eye contact. Listen the guest carefully and do not interrupt. Jadi, yang kedua caranya mengatasi komplain itu lakukan kontak mata, ya. Jangan lain-lain. Kemudian dengarkan dengan hati-hati dan jangan membantah dulu. Jadi, listen the guest first. Karena siapapun kalau udah didengarkan yakin dadanya yang panas, hatinya yang panas itu akan berangsur-angsur mereda, ya. Lanjut. Yang ketiga, perlihatkan rasa empati. Maksudnya adalah tunjukkan bahwa Anda mengerti dan ikut merasakan kecewaan tamu itu sendiri dengan tetap memberikan perhatian pada masalah tamu. Jadi dikatakan sebagai bahasa Inggrisnya adalah show empathy and your concern about the case. Kemudian, try to understand the problem. Look at the fact. Do not defensive or excuses, but try to identify the need. Jadi, cobalah memahami masalahnya. Cari fakta dan tidak membela diri, tetapi mencoba untuk mengidentifikasikan kebutuhan mereka. Ya, itu yang keempat. Selanjutnya, yang kelima adalah berikan pertanyaan untuk memastikan masalah yang sebenarnya dan dapat mengidentifikasikan masalah yang benar. Contoh, apa yang bisa saya bantu Ibu? Apa yang salah dengan sticknya ini? Mungkin saya bisa tambahkan sesuatu Ibu atau Bapak. Jadi ask questions to make sure that we know all the facts and also to have identified guest need correctly. Ya. Kemudian yang keenam, tawarkan solusi dan dapatkan persetujuan tamu rencana tindakan yang Anda tawarkan. Jadi ini sebenarnya immediate action ya yang bisa Anda lakukan kalau tamunya umpamanya kekurangan garam. Ya. Udah langsung bawakan garam dulu, habis itu baru apologize
tamunya, ya. Jadi over solution and make sure the guest agree with your plan to be taken. Ya. Yang 7, tindak lanjut dan pastikan semua tuntas. Dan pada akhirnya kamu puas. Jadi follow up and ensure that it's completely done. And make sure that at the end the guest is fine. Yang ke-8, lakukan tindakan preventif untuk menghindari keluhan terjadi lagi. Nah ini yang namanya sudah terjadi, berarti kita harus siap-siap untuk menjaga agar tidak terjadi komplain yang lainnya. Jadi bikin secara tertulis juga bisa, ketikkan, jadi kemudian diinformasikan ke karyawan atau ke teman-teman atau ditaruh dalam logbook. Tujuannya adalah untuk preventive action. Jadi untuk menghindari komplain from happening again. Jadi kalau terjadi lagi ya harus digunakan sebagai reference atau sebagai acuan di dalam mengatasi keluhan kamu. Nah, yang 9, yang paling penting juga ini adalah buat laporan. Laporkan rinci kepada manajer tentang keluhan yang terjadi dan tindakan yang diambil. Begini adik-adik. Kenapa kita harus buatkan laporan? Karena seumpama hari ini ada tamu komplain. Adik-adik sudah atasi, kemudian memberikan apa yang tamu minta, kemudian adik-adik lupa mencatat, atau mungkin tamunya boleh di-sign kalau dia didapatkan complimentary atau makanan gratis, jadi dia tanda tangan bill-nya tanpa harus membayar. Nah, biasanya tamu yang kurang baik itu atau jahat, ya attitude-nya biasanya the next day itu dia akan komplain lagi kepada atasan yang lebih besar. Untuk ke GM, atau ke F&B direktornya, atau ke mana, atau housekeeper-nya bilang bahwa di restoran itu tidak bagus, makanannya kami komplain, kemarin kami makan tidak bagus. Jadi, nah yang namanya hotel bintang 5 yang sangat-sangat benar-benar memperhatikan keluhan tamu, itu akan menjadi sebuah masalah jadinya. Makanya dengan adanya logbook itu sudah dicatat, apalagi ada billing tamu yang ditantangani, berarti kita besoknya atau beberapa hari kalau memang Anda dimintakan justifikasi atau pertanggungjawaban, jadi Anda bisa. Anda langsung bilang, ini Pak buktinya. Oh, kami sudah melakukan hal yang terbaik dan tamunya setuju. Nah, masalah tamu komplain kembali itu bukan masalah Anda. Nah, jadi itu caranya adik-adik dalam menghandle guest complaint. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan nanti simak video yang di bawah ini, ya. Boleh terulang-ulang, ya. Jadi coba lihat mimik antara setengah bagian video ini menunjukkan si waiter ini apa yang dikatakan tamu komplainnya selalu diinterrupt sama dia. Dia selalu melakukan pembelaan, which is itu tidak benar. Ya, itu tidak benar sama sekali. Kita harus listening the guest. Dan nanti di bagian yang kedua, setengah bagiannya lagi adalah actionnya yang benar. Nah, dari situ adik-adik belajar. Lihat mimiknya, kemudian lihat caranya dia, tangannya, dan sebagainya. Ya, walaupun adik-adik mungkin beberapa yang tidak mengerti bahasa Inggris, artinya apa yang dibilang, tapi ikuti. Kalau adik sudah menonton berulang-ulang, I believe that you will understand. Ya, silakan menyimak videonya sebelum nanti adik-adik akan menjawab kuis yang selanjutnya yang harus adik-adik selesaikan pada sore hari ini sampai jam 5. Nah, kesimpulannya adalah dengan memahami, mengetahui lebih awal yang menjadi akar keluhan tamu, maka seorang karyawan akan lebih mudah di dalam menciptakan solusi dan mengatasi. Selalu ramah, empati, dan mendengarkan keluhan tamu secara seksama tanpa memotong pembicaraan tamu defensif. Ya. Nah, karyawan yang profesional dan memiliki skill, knowledge, dan attitude yang kompeten akan selalu bisa mengubah, menjadikan keluhan tamu itu menjadi sebuah kesempatan atau opportunity. Contoh, kalau Anda sudah mengatasi tamunya dengan baik, kemudian tetap senyum melayani, ya, tidak marah, tidak emosi, saya yakin pada saat nanti tamunya pulang atau check out, Anda adalah orang yang pertama kali akan dihubungi untuk mendapatkan insentif atau
tipping, ya, itu sudah pasti. Biasanya kalau tamunya sudah merasa we have done very properly, correctly, menyenangkan tamunya. Nah, even though walaupun Anda tidak terlalu expect hal itu terjadi, but again, filosofi untuk memberikan kepuasan kepada tamu adalah bagaimana Anda berperilaku, kemudian bagaimana Anda menyampaikan skill Anda, pengetahuan Anda yang membuat orang lain atau tamu itu menjadi senang. Nah, itulah kesimpulannya adik-adik untuk pelajaran hari ini. Kemudian ada pertanyaan 2, saya kasih 2 aja. Mungkin ini sebagai heads up-nya adik-adik untuk diingat. Ya, yang pertama, sebutkan jenis keluhan tamu yang pernah Anda hadapi di tempat kerja. Kalaupun Anda belum bekerja, mungkin keluhan yang terjadi di sekolah, ya, atau di kelas, kayak itu adalah sebuah komplain, ya, keluhan yang bagaimana caranya Anda mengatasi. Contohnya Anda dibully di kelas, itu adalah masalah, itulah komplain Anda sendiri. Itu harus dilaporkan kepada direktur LPK, atau diskusi dengan teman-teman, atau mengatasi sendiri keadaan itu. Ya, jadi itu adalah komplain. Jadi kalau Anda sudah bisa mengatasi dengan baik, dengan hasil yang baik, bukan hasil yang emosi yang menyebabkan kita pecah di dalam persahabatan, itu bukan mengatasi secara baik. Ya. Nah, yang kedua, apa yang menjadi kesulitan Anda dalam mengatasi keluhan tamu? Coba Anda pikirkan. What is the difficulties of you to overcome your problem? Ya, di situ. Silakan disimak untuk video dan juga dijawab soal-soalnya. Nanti kalau ada pertanyaan selanjutnya, kita ketemu di kelas. Selamat pagi, selamat belajar.